Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14 sampai 15 Januari 2025 memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 14 sampai 15 Januari 2025 memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia akan terus mencermati ruang suku bunga dengan memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ekonomi global dan nasional. Bank Indonesia tetap menerapkan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit, pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, agar ekonomi Indonesia terus tumbuh. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh dalam kisaran 4,7 hingga 5,5% atau sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya, yakni dalam kisaran 4,8 hingga 5,6%. Sejak akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025, mata uang dolar terus menguat terhadap mata uang lainnya. Dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, nilai tukar rupiah tetap terkendali. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 14 Januari 2025 hanya melemah 1% point to point dari level nilai tukar akhir 2024. Atau relatif lebih baik jika dibandingkan mata uang regional lainnya seperti rupiah India, peso Filipina, dan baht Thailand. Nilai tukar rupiah tercatat menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar Amerika Serikat dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Untuk stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya, upaya yang dilakukan Bank Indonesia diantaranya melakukan intervensi di pasar falas pada transaksi spot, DNDF dan SBN di pasar sekunder. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Selain itu, BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program pemerintah dalam Asta Cita. Perkuatan sinergi kebijakan dengan pemerintah diantaranya dilakukan melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral atau debt switching. BI juga memperkuat ketahanan pangan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam swasembada pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di berbagai daerah. Tim Liputan Kompas TV. Dalam mengakses pasar yang lebih luas di dunia bisnis, lisensi intellectual property atau IP menjadi hal yang sangat penting. Tak hanya itu saja, potensi dari IP juga mampu mendorong inovasi serta pertumbuhan bisnis. GDP Venture dan Dentsu Indonesia menyelenggarakan Intellectual Property atau IP Expo 2025 pada 21 dan 22 Januari 2025 di Jakarta. Dengan tema The Power of IPS Connecting Business, Unlocking Infinite Possibilities, IP Expo Indonesia 2025 menghadirkan sesi keynote, networking, dan diskusi panel yang mengeksplorasi potensi ekonomi dari lisensi IP. Saya kira ini sangat baik sekali untuk menciptakan sebuah ekosistem, sebuah literasi, edukasi, narasi, dan secara sistematis juga
menghimpun dari potensi-potensi yang ada pada kita, dan saya kira ke depan ini juga menjadi satu hal yang sangat penting karena IP bukan hanya untuk memprotek tapi juga bagaimana kita mempromosikan. Tentu dari sisi Kementerian Kebudayaan kita ingin semakin banyak karya-karya yang menggunakan konten budaya ini menjadi IP, dan ini juga bisa menjadi potensi ekonomi budaya, industri budaya yang besar ke depan. Penyelenggaraan Expo IP pertama ini bertujuan memberikan kesempatan berbagai stakeholder untuk menciptakan koneksi yang kuat sekaligus membuka peluang baru dalam dunia IP. Kami berkomitmen mengembangkan dan memperkuat ekosistem IP di Indonesia melalui dukungan dari talenta kreatif dan juga pertumbuhan bisnis. Dengan mendorong inovasi dan kreativitas dan perkembangan IP licensing, kami percaya bahwa kami dapat menciptakan bisnis berkelanjutan dan berkontribusi dengan signifikan terhadap ekonomi di Indonesia. Dengan mendorong kolaborasi antar industri, pemilik brand, dan pemangku kepentingan diharapkan IP Expo dapat menginspirasi beragam ide baru, kreativitas, dan strategi pemasaran inovatif di era globalisasi budaya saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk informasi yang penting dan menarik lainnya masih akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.